Mulai kita sudah ada 30 sorry ada 23 orang. Kita mulai saja. Mohon maaf saya tidak buka video karena sinyal saya nggak begitu bagus di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita. Wal khusus pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat waktu sehingga kita bisa berkumpul bertalabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman yang kita rutin laksanakan tiap Rabu dalam kondisi yang sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya istiqomah, dan insya Allah kita termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu rekan fillah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian rutin tafsir Al-Quran yang masih membahas surat Al-Baqarah, dan minggu lalu kita sudah membahas mengenai amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Dan insya Allah kita akan lanjutkan ke kajian-kajian berikutnya. Baiklah, karena waktu sudah 05.36, waktu dan taklim saya serahkan sepenuhnya kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya bahwa pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita iman, Islam, kesehatan dan kemauan sehingga kita bisa bersama-sama kembali dalam kajian ini. Mudah-mudahan apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Sahabat-sahabat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, mari kembali kita baca pada ayat ke-37 ya, untuk memperjelas. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi juga Maha penyayang. Nah, ketika dikatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin, ya, bahwa ketika Adam ya, telah melakukan perbuatan dosa, ya, karena melanggar apa yang Allah larang, maka ia bertanya, ya Tuhanku, bagaimana jika aku bertaubat dan memperbaiki diri? Ya, ini pertanyaan Nabi Adam. Ya Rabb, bagaimana jika aku bertaubat dan memperbaiki diri? Allah kemudian berfirman, kalau begitu, maka akan aku masukkan kamu ke dalam surga. Nah, inilah yang dimaksud dengan kata dalam ayat tadi, beberapa kalimat yang diterima oleh Adam, sehingga taubatnya diterima. Menurut Mujahid,
rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud kata beberapa kalimat di situ, ini kata Mujahid nih, rahimahullah, yang dimaksud dengan kata beberapa kalimat bisa dihafal ini, karena ini menjadi sebuah doa yang sangat luar biasa. Allahumma la ilaha illa anta wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika inni zalamtu nafsi farhamni innaka khairur rahimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini beberapa kalimat yang diterima oleh Nabi Adam dari Allah menurut Mujahid, ya. Jadi ketika kata tadi fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Nah, yang dimaksud adalah tadi saya sampaikan, ketika Adam sudah melakukan dosa, maka ia bertanya, "Ya Rabb, bagaimana jika aku bertaubat dan memperbaiki diri?" Allah berfirman, "Kalau begitu, maka akan kumasukkan engkau ke dalam surga." Nah, ini janjinya Allah. Nanti diteruskan pada ayat selanjutnya. Nah, apa makna yang disampaikan oleh Mujahid tadi? Allahumma, ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Wa bihamdika, segala puji bagimu. Rabbi inni, ya Allah Rabbku, inni sesungguhnya aku, dolamtu nafsi, ya, dolamtu nafsi, telah berbuat dolim terhadap diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Innaka khairul ghafirin, sesungguhnya engkau adalah yang maha pemberi ampunan. Allahumma la ilaha illa anta, Allahumma ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau, wa bihamdika, ya, dan segala puji bagimu. Inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah zalim terhadap diriku sendiri. Maksudnya telah berbuat dosa, melanggar perintah Allah. Farhamni, maka rahmati aku ya Allah. Innaka khairur rahimin, sesungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Allahumma ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, dan segala puji bagimu. Rabbi, ya Allah Rabbku, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah zalim terhadap diriku sendiri. Fatuba alayya, maka terimalah taubatku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat, lagi juga maha penyayang. Nah, ini yang dikatakan beberapa kalimat. Sebenarnya inti dari perkataan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Intinya ini adalah pengakuan Nabi Adam. Bisa dihafal, Pak? Ibu, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin. Ya Allah, tidak ada ilah kecuali engkau, maha suci engkau, segala puji bagimu. Ya Allah Rabb, sesungguhnya aku telah berbuat dolim terhadap diriku sendiri. Maksudnya berbuat dosa, maka ampuni aku ya Allah. Innaka khairul ghafirin, sungguh engkau adalah yang maha pemberi ampunan. Yang kedua, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika inni zalamtu nafsi farhamni innaka khairur rahimin. Tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah, maha suci engkau, segala puji bagimu. Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Maka rahmati aku ya Allah, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Yang ketiga, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Rabbi inni zalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah.
Ya, subhanaka maha suci engkau, wa bihamdika dan segala puji bagimu. Rabbi inni, ya Allah Rabbku inni sesungguhnya aku. Dolamtu nafsi telah berbuat dolim terhadap diriku sendiri. Fatub alayya, maka terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguh engkau adalah penerima taubat, ya, dan maha penyayang. Nah, ini yang dimaksud beberapa kali. Bisa dipahami ya tiga tadi ya? Nah, ini berkaitan dengan Al-Quran pada surah An-Nisa ayat ke-11. Coba dibuka. Surat keempat, ayat, mohon maaf, ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan barang siapa berbuat kejahatan dari menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini intinya ya. Wa may ya'mal su'an, barang siapa berbuat kejelekan atau kejahatan, au yadlim, ya, atau dia menganiaya dirinya sendiri, ya, artinya menjerumuskan dirinya kepada hal yang Allah nggak suka. Summa yastaghfirillah, nah, kemudian dia sadar, dia memohon ampun kepada Allah, yajidillah, maka dia akan mendapati Allah ghafurur rahimah, maha pengampun lagi maha penyayang. Yang Anda sampaikan kemarin, apa, bahwa nggak ada orang yang nggak berbuat dosa, ya, nggak ada. Makanya orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang baik itu orang yang sadar kalau dia pernah berbuat dosa. Makanya ketika, ya, siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, dia pasti mendapati Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Karena memang yang memberi harapan Allah sendiri kan, bahwa kalau kau berbuat jahat, kau jangan takut. Cepatlah datang kepada Allah dan kau pasti akan mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Coba buka Al-Quran. Surat ketiga ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Nah, walladzina dan orang-orang idza fa'alu ketika melakukan fahisyatan, ya, perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya sendiri, ya. Tadi saya sudah jelaskan, zakarullah, zakarullah, maka segera ingat Allah, fastaghfaru lidunubihim, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, ya. Wa may yaghfiru dzunuba, siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa, illallah, selain Allah. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita berbuat keji atau dolim terhadap diri kita, yang pertama cepat ingat Allah. Setelah itu mohon ampun kepada Allah. Karena nggak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Nah, kemudian syarat ketiganya, dan tidak meneruskan kembali. Ya. Dan tidak meneruskan kembali apa yang mereka kerjakan. Maka kita akan mendapati Allah Maha Pengampun. Lalu kemudian Allah memberi harapan besar buat kita. Kalau kita bertaubat, orang mukmin mesti kita beruntung, gitu. Jadi jangan khawatir kalau kita pernah punya masa lalu atau pernah berbuat salah, datang kepada Allah karena Allah memberi harapan. Dan kata Allah, kamu pasti beruntung kalau datang. Buka surat 24 ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim.
2431 ya, Ustadz? Ya, surat 24 ayat 31. Kan panjang banget, yang mana ya? Ujungnya aja, Bun. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tuh. Dan janganlah mereka Dan mengetahui. bertaubatlah kepada Allah. Dari situ. 24 ayat 31, Ustadz. Betul. Tapi kok ini terjemahannya? Itu ujungnya. Ujungnya itu, Bun. Wa tubu ilallahi Ujung jami'a paling belakang. ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Nah, hendaklah Ya, dan a'udzubillahiminasyaitonirrajim, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. nah, ya, bertobatlah. Wa tubu, dan bertobatlah kalian semua ilallah kepada Allah jami'an seluruhnya ayuhal mu'minun, hai orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Karena ketika kita bertobat bersih, surga itu ditempatkan untuk yang bersih. Gitu. Agar kita beruntung. Ayo cepat bertobat. Karena kan nggak ada orang yang nggak berbuat salah ya, Bun ya. Sehebat apapun, sebaik apapun tuh orang, mesti berbuat salah. Nah, ini kan bercerita dari ayat awalnya itu tentang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya udah berhenti, tobat sama Allah gitu. Ini kan kalau kita bahas nih yang kita baca ini, kan semua ini kita pernah melakukan kekeliruan ini. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya. Kadang-kadang kita nggak menjaga pandangan. Ya baik itu secara langsung atau tidak langsung. Menjaga pandangan yang langsung kita lihat atau melalui media. Gitu kan? Begitu nggak sih, Bun? Kita Ini masih dari suka. ayat 30-nya ya, Ustadz? Hah? Dari ayat 30-nya ya? Ya, betul. Coba itu. Memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasan bagian tubuhnya maksudnya. Yang tak boleh nampak. Kecuali yang biasa terlihat. Muka dan tangan saja. Ya kan? Kan pernah enggak nutup aurat. Yang laki-laki juga, mohon maaf, masih olahraganya pakai celana pendek. Ya kan? Hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, itu bagi yang perempuan. Ya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasan auratnya. Nggak boleh. Ya. Kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, ponaannya, dan perempuan sesama muslim. Tidak muslim, perempuan kita nggak boleh. Makanya tuh kalau senam-senam, ngejim-ngejim tuh, ya sama-sama perempuan, kalau ada yang non muslim nggak boleh. Hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, maksudnya belum akil balik. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Artinya ayo datang kepada Allah, sesali apa yang dilakukan, jangan diteruskan kembali. Gitu. Makanya saya nggak ngerti kalau ada orang yang mengatakan jilbab tidak wajib. Ini aneh, aneh bin ajaib. Ya, baik. Ya, jadi intinya saya hanya mau bilang, tobatlah kepada Allah, wahai orang beriman, mesti kita nanti jadi orang beruntung, insya Allah. Gitu ya. Nah, kemudian dalam bertobat itu kita disuruh apa ya, tobat yang sesungguhnya gitu ya. Namanya taubatun nasuha gitu ya. Namanya taubat nasuha. Jangan asal taubat gitu ya. Kan semua yang nyuruh taubat ini kan Allah gitu ya. Coba deh buka surat At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina tubu ilallahi taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat ke-8. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Ya. Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman,
bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan Allah, dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebersih-bersihnya, sebenar-benarnya. Kalau bahasa orang sekarang jangan taubat sambal gitu ya. Sekarang sadar gitu, besok begitu lagi. Nah, ini apa inti dari ayat ke berapa? 37 ya. Ayat ke-37. Jadi jangan khawatir, kita yang pernah punya masa lalu tidak baik, datanglah kepada Allah karena Allah memberi janji akan memberikan ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Closing daripada ayat ini bahwa tak ada dosa yang Allah tak maafkan saat kita mau datang kepadanya ya. Quran surat 3953. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Itu closingnya dari ayat ini, bahwa jangan pernah putus asa kita ya, karena Allah memberi janji semua dosa itu dimaafkan oleh Allah. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini kan apa harapan besar yang Allah berikan. Bentuk cinta dan sayang Allah yang sedang Allah perlihatkan kepada kita. Jadi sebanyak apapun, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita mau sadar, ya, kita mau tobat, ya, Allah terima. Yang penting jangan ditunda, mulai dari sekarang. Ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kesempatan hidup kita sampai kapan. Itu kita nggak ngerti. Makanya ayat-ayat kemarin, masih ingat Bun? Saya sampaikan ayat-ayat kemarin, jangan pernah menunda taubat, jangan pernah menunda datang kepada Allah, jangan pernah menunda istighfar. Masih ingatkah itu kemarin? Iya ya. Betul atau Insya tidak? Allah ada catatannya Ustaz. Kalau Dibaca lagi. Ustaz pernah nyampein. Iya, karena itu penting. Sebab begini, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tak ada seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Belajar tafsir itu tidak hanya untuk tahu, tapi bagaimana kita memahami lalu kita bisa implementasikan dengan baik, gitu ya. Makanya saya tidak membahas kata per kata karena nanti hanya mencerdaskan intelektualitas kita, tapi kita tidak mampu mengimplementasikan dalam hidup ini dengan benar. Ya, jadi kembali ayat jangan tunda. Kenapa? Ada seungkapan seorang ulama indah sekali. Wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dan bizaidun kaifahtimali. Umur kita ini makin hari makin berkurang. Sedang dosa kita makin hari makin nambah. Wa kaifahtimali, bagaimana kita kelak mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, ini mesti direnungkan baik-baik. Umur kita makin hari makin berkurang, sedang dosa kita makin hari makin nambah. Lalu gimana cara kita mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah? Maka jangan pernah tunda. Dan kita mesti berbahagia. Karena apa? Karena Allah memberi harapan besar buat kita. Sebanyak apapun khilaf dan dosa yang kita lakukan, ampunannya selalu dibuka. Ya, saya ingin membacakan satu hadis qudsi. Kalau punya hadis arba'in ini ada di nomor 42. Sahabat Anas yang menuturkan, perawinya Imam Tirmidzi, ulama mengatakan hadisnya hasan sahih. Bunyinya begini, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani la astaghfiru laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam, law ataitani law balaghat dunubaka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibna Adam, لو أتيتني بقراب الأرض الخطايا ثم لكيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي.
Jadi kata Rasul, Allah Ta'ala berfirman begini, wahai anak Adam, selama engkau masih berharap, ya, masih punya harapan saja, selama engkau masih berharap, kata Allah, kepadaku, dan selama engkau masih meminta kepadaku, kata Allah, aku ampuni dosa-dosamu, dan aku nggak peduli lagi dengan masa lalu kelam. Ini kan harapan dan cinta yang Allah beritahu kepada kita. Dan kita mesti gunakan ini. Kemudian yang kedua, wahai anak Adam, seandainya lau balaghat dzunubaka ananas sama, seandainya kau punya dosa yang dosamu itu sampai membumbung ke langit, lalu engkau memohon ampun, maka aku ampuni, kata Allah. Bayangkan. Sebenarnya kan Allah pengennya kita di surga gitu. Cuman kita nih nggak mau datang. Atau ada kemauan tapi sering menunda. Nanti gitu. Gimana? Yang ketiga coba. Ya ibna Adam, lau ataitani bi kurabil ardi al khataya, thumma lakitani, la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa seisi bumi, kata Allah. Seisi bumi. Lalu engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu. Apa janji Allah? Aku akan datang menemuimu dengan ampunan seisi bumi pula. Betapa cintanya Allah kepada kita. Betapa sayangnya. Nah, sebenarnya yang tidak cinta dan tidak sayang itu ya kita sama diri kita sendiri. Itu saja persoalannya. Allah membuka harapan, kita nutup harapan. Allah inginkan kita masuk surga, kita yang nggak mau ke surga. Allah bentangkan cinta dan kasih sayangnya, kita nggak mau meraih cinta dan kasih sayangnya. Karena kita asik dengan urusan dunia ini. Akhir, buka Quran surat 21 ayat 1. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Ya, tolong direnungkan baik-baik ini. Ini closingnya ya. Sungguh telah makin dekat bagi manusia. Apa yang dekat bagi kita? Hisabuhum. Hari memperhitungkan amal. Mempertanggungjawabkan amal ini makin dekat. Artinya apa sih? Kematian kan makin dekat. Bahwa semua yang kita lakukan ada pertanggungjawaban. Mulai dari sakaratul maut sampai dikubur. Atau ulama mengatakan hisabuhum ini kiamat. Ya kiamat makin dekat. Perhitungan amal makin dekat. Sedangkan perhitungan juga sudah dimulai dari kubur. Jadi telah makin dekat bagi manusia hari mempertanggungjawabkan amal. Mati itu makin dekat. Dan kita nggak pernah tahu tuh. Masih mau bilang nanti. Masih mau mengatakan masih ada waktu. Wahum dan mereka manusia, kata Allah, fi ghaflatin. Tetap aja lalai karena urusan dunia ini. Sibuknya dunia ini membuat lalai dengan urusan akhirat itu. Lalai. Dan berpaling dari akhirat. Lupa kita bahwa nanti ada akhirat. Asik aja dengan dunia. Nah, ini sebagai renungan sebenarnya ya buat diri kita. Saya tadi sudah mengatakan ujung, tapi saya ingin mempertegas lagi dengan Quran surat 29 ayat 64, 63 kalau nggak salah. Bunyinya gini. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Silakan. Surat 29 ayat 64. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Ini sebagai gambaran yang tadi saya sampaikan ya.
sungguh telah makin dekat hari memperhitungkan amal, sedang mereka tetap dalam keadaan lalai karena urusan dunia dan lupa dengan akhirat. Padahal Allah sampaikan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya sedang gurau dan permainan. Wa inna daral akhirah, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lahiyal hayawan, adalah yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Tapi kita nggak pernah mau tahu masalahnya. Karena dunia ini zahir dan sedang dialami. Seolah-olah akhirat itu fiksi. Akhirat itu hayalan. Padahal akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Dibandingkan kuantitas dan kualitasnya, nggak ada apa-apanya kok dunia ini. Nah, yuk kita datang cepat kepada Allah ya. Baik, kita masuk ke Quran surat Al-Baqarah ayat 38 ya sekarang ya. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 38. Mari perlihatkan semua. Perlihatkan anunya, dalilnya. Kul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Kulna, kami berfirman, kata Allah, ihbitu minha jami'a. Turunlah kamu semua dari surga. Siapa yang dimaksud? Adam, Hawa, Iblis. Turunlah kalian semua dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, siapa saja yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Nah, ini mari kita perhatikan ya. Jadi ketika Adam Hawa melakukan satu perbuatan yang keliru, kemudian iblis juga demikian, tidak mau tunduk kepada Adam, Allah bilang, kami berfirman, ihbitu minha jami'a. Turunlah kalian semua dari surga. Ya. Karena surga tidak diberikan, tidak diperuntukkan pada orang-orang yang kotor, yang berbuat salah. Makanya kenapa tadi Anda katakan, kalau ingin dapatnya surga, ya bersihkan dengan taubat. Nabi Adam dengan satu kesalahannya diusir oleh Allah dari surga, begitu juga Hawa. Iblis juga diusir oleh Allah. Turunlah kalian semua. Ya, turunlah kalian semua ke dalam ke dunia. Lalu kemudian Allah mengatakan dalam ayat ini, ya, siapa saja, ya, di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi gini, Allah suruh mereka ke dunia, ya, diturunkan ke dunia, dan Allah di dunia memberi petunjuk, ya, agar mau diikuti petunjuk itu. Apakah itu? Ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu sebagai petunjuk. Agar kita mau mengikuti petunjuk ini. Jika kita mengikuti petunjuk, hukum-hukum yang Allah berikan nanti di dunia, maka tidak ada kesedihan mereka. Tidak ada rasa takut. Nanti tidak takutnya, tidak sedihnya akan saya bahas belakangan. Ya. Apa yang dimaksud petunjuk adalah Al-Quran. Kalau sekarang. Dulu Injil, Zabur, dan Taurat. Artinya adalah hukum-hukum yang Allah berikan. Karenanya ikuti itu, maka kita akan selamat. Quran surat ke-6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ya, kembali ya, ketika Allah berfirman kepada mereka, turunlah kalian semua dari surga ini, Adam, Hawa, dan Iblis, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Ya. Jika datang petunjukku kepadamu, ya, hukum-hukum Allah tadi, Quran, Zabur, Injil, Taurat, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku,
Ya, niscaya nanti tidak ada kesedihan buat mereka dan tidak ada rasa takut. Yang dimaksud petunjuk adalah hukum-hukum Allah, yaitu Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Maka Allah katakan wa anna hadza, ini buat orang muslim. Sesungguhnya ini siroti adalah jalanku, mustaqiman yang lurus. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Apa itu din al-Islam? Agama Islam. Fattabi'uhu, maka hendaklah kalian ikuti itu Al-Quran dan Sunnah. Ya, mengikuti petunjuk. Wala tattabi'u, jangan sekali-kali kalian mengikuti as-subulah, jalan-jalan yang lain selain jalan Quran, selain jalan din yang benar. Fatafarraqu bikum an sabili, yang kelak akan menyebabkan kalian jadi tercerai-berai. Karena kita tidak mau ikut Quran dan hadis, agama yang benar. Dzalikum wassakum, demikian kuwasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Ini loh petunjuk. Ini jalanku, ikuti. Nanti kalau kau ikuti, nanti ada dampak positifnya yang akan saya sampaikan pada kata khaufun ini. Ini baru siapa ya, jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikutinya. Nah, ini. Datang petunjuk Allah, ikuti Al-Quran dan Sunnah. Jangan beragama ini, oh kayaknya sih kira-kira, nggak boleh, karena agama ini ada petunjuknya, yaitu ada Al-Quran, ada hadisnya, ya, ada apa namanya, ada juklaknya lah gitu. Nggak boleh pakai perasaan, dan nggak boleh cuma sekedar ikut-ikutan, nggak boleh. Ya. Yang dalam Al-Quran itu surat yang sama ya, kalau nggak salah itu ayat 112 ya. Ayat 112 kalau nggak salah, atau 116, bunyinya begini. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Ya, silakan. 116 ya Ustadz. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Nah, jika kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, ya, maksudnya tidak pakai dalil gitu ya, tidak pakai petunjuk Al-Quran, Sunnah, agama yang benar, ad-din, al-Islam, ya, maka mereka pasti akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Karena mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja, dengan perasaan, naluri katanya. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka banyak membuat kebohongan dalam agama. Nah, ini hati-hati ya. Jadi ikut Al-Quran, ikut Sunnah, ikut din yang benar seperti para ulama lah ya. Para ulama. Kemudian ada perbedaan, itu hanya perbedaan tafsir saja. Nah, hanya perbedaan tafsir. Artinya ada petunjuknya gitu. Nah, lalu kemudian ketika datang petunjukku, petunjuk Allah itu, lalu kemudian diikuti, maka buahnya apa? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, coba dilihat ayatnya tadi itu. Dalam surat Al-Baqarahnya ayat 38, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Fala khaufun, maka tidak ada suatu kekhawatiran, ketakutan. Ya. Walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih buat mereka ketika sudah mengikuti petunjuknya Allah. Ya. Apa yang dimaksud? Ya. Jadi mereka jangan khawatir kamu, jangan takut kamu, jangan bersedih ketika nanti menghadapi akhirat. Gitu. Jadi orang kalau sudah ikut petunjuknya Allah, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih nanti di akhirat. Ya. Itu yang dimaksud ya. Khaufun alaihim walahum yahzanun. Rasa takut dan rasa sedih itu tidak akan ada di akhirat ketika dalam hidupnya mereka mengikuti petunjuknya Allah. Ya. Al-Quran, agama yang benar. Maka nanti tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih di akhirat. Baik itu dikubur. Nah, ini seirama dengan Quran surat 41 ayat 30. Sudah? Surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu
alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, innalladzina, sesungguhnya orang-orang qalu yang berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Ini di dunia. Mereka di dunia berkata, Rabb kami adalah Allah. Ini kan petunjuk ya. Sumastaqamu, kemudian dia konsisten dalam imannya itu. Konsisten dalam imannya. Ketika dia meninggal, nah, tatanazzalu alaihimul malaika. Ketika dia meninggal, turun para malaikat kepadanya. Apa yang dikatakan malaikat kepada orang yang konsisten dengan imannya di dunia itu, ketika meninggal, Allah takhafu. Jangan kamu takut menghadapi kubur, menghadapi pertanyaan para malaikat, nanti di mizan, nanti di sirat. Jangan kamu takut di akhirat. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati karena kamu tinggalkan keluargamu, istrimu, hartamu, anakmu. Jangan sedih. Wa absyiru, berbahagialah engkau, kata malaikat, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, ini maksudnya ya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun ya. Sudah dipahami ayat 37-nya, 38-nya ya? Baik. Kemudian 39-nya, karena ini satu paket pemahamannya. Walladzina kafaru, dan orang-orang, ayat 39-nya. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, adapun orang-orang yang kafir. Jadi, mohon maaf ya, diksi atau diksi kafir ini, kata kafir ini adalah bersumber dari Al-Quran. Jadi jangan ketakutan. Ya. Ini kan diksi Al-Quran. Ya. Bukan undang-undang, jadi nggak ada masalah lah ya. Jangan ketakutan dengan kata kafir, Mbak. Ini kata Quran kok ya. Saya nggak ngerti kok ada orang fobi dia. Dan yang fobi orang Islam sendiri. Ajaib betul. Mohon maaf ya. Kita tuh yang nggak boleh ngomongin orang itu kafir. Tapi diksi kafir itu ada dalam Quran. Kata kafir itu ada dalam Quran. Ya, jadi nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kita sering, kamu kafir itu baru tidak boleh. Tapi kata kafir itu tidak bisa dihilangkan karena diksi yang dipilih oleh Allah ini. Ini kata dalam agama gitu. Kenapa takut? Betul kita. Jadi nggak apa-apa, sama lah dengan saudara-saudara kita di luar Islam juga ada diksi yang nggak menurut mereka ya, seperti misalnya apa namanya, kalau kafir domba tersesat. Ya kita juga nggak ada masalah kan, itu kan diksi yang ada pada mereka, kata yang ada pada mereka. Ya gitulah ya. Baik. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir ya. Dan mereka, adapun orang-orang yang kafir, wa kadzabu, dan mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Dan ini berlawanan dengan ayat yang tadi 38. Kalau kamu kemudian mengikuti petunjukku, kamu tidak akan ada rasa sedih, tidak akan ada rasa takut di akhirat. Tapi kalau kamu ingkar, kamu kafir, kamu mendustakan ayat-ayat kami, ya kamu jadi ahli neraka. Dan mereka kekal di neraka. Ya. Artinya apa? Tidak mau mengikuti petunjuknya Allah. Nah, ayat ini nih, Al-Baqarah 38-39 nih, ada penjelasan yang sama, tapi lebih untuk menjelaskan pada surat Toha, surat 20, ayat ke-123, ayat 123 sampai 124. Qala ihbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma.
Monggo. 124 aja tuh udah 123. 123 sampai 124. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dia, Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi Allah ingatkan, ini sama kan? Ya, turunlah kamu berdua, kulnah bito minha jami'a. Turunlah kalian berdua dari surga bersama-sama, wahai Adam dan Hawa. Lalu ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Nah, ini yang Allah sampaikan. Di dunia ini ya begitu isinya. Orang saling bermusuhan begitu ya. Nah, maka jika datang kepadamu petunjukku, lalu barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Kalau mereka mengikuti petunjukku. Gitu. Ya. Ini sebagai apa namanya guidance lah ya buat kita. Jadi turun, ini ada aturan, ini ada hukum, ikuti. Nah, kalau kamu ikut, maka kamu tidak akan celaka dan tidak akan sesat. Lalu Allah bilang, "Waman a'radu an dzikri." Siapa berpaling dari peringatanku. Nah, itu sama dengan kata kafir tadi. Mereka kafir dan mendustakan ayat-ayatku. Mereka berpaling dari peringatanku, nggak peduli itu dengan Quran, nggak peduli dengan agama, nggak peduli dengan hukum-hukum Allah. Maka apa yang dia dapati? Fa inna lahu, maka bagi orang yang berpaling dari peringatanku itu, orang yang mengingkari ayat-ayatku itu, yang mendustakan ayat-ayatku itu, fa inna lahu, sesungguhnya baginya ma'isyatan dunka, kehidupan yang sempit. Ulama mengatakan apa kehidupan sempit? Nanti di kuburnya dia sempit, disiksa terus-menerus. Di kuburnya. Ada juga yang memahami di dunianya juga tidak akan nyaman, tidak akan tenang. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti akan dikumpulkan kelak di hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, ini sama isinya ya, cuman ini lebih detail. Jadi begitulah orang-orang yang ingkar kepada Allah ya. Perbedaannya dengan orang-orang yang mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini pemahaman Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 38 sampai 39. Saya ingin sampaikan, ada satu hadis ya tentang orang-orang yang mendustakan ayat Allah, berpaling dari peringatan Allah di dunianya tentu. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi bersabda begini, "Amma ahlun nar alladzina hum ahluha fala yamutuna wala yahyawna walakin aqwamun asabathumun nar bi khatayahum fa amatatuhum imatatan hatta idza saru ya qahman udhina fi syafa'ati." Kata Rasul begini, adapun ahli neraka yang menjadi penghuni tetapnya. Adapun ahli neraka yang menjadi penghuni tetapnya, maka mereka tidak pernah mati di dalamnya. Tidak pernah pula hidup, tidak hidup. Ya. Karena kalau mati dia tidak merasakan azab. Ya. Kalau hidup terus dia nyaman, jadi tak mati tak hidup gitu ya. Tetapi ada beberapa kaum yang dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka, bukan penghuni tetap. Maka mereka benar-benar mengalami kematian. Ya. Dan apabila mereka sudah menjadi arang, maka baru diizinkan mendapat syafaat. Ya, maka nanti orang yang menjadi penghuni surga tetapi berasal dari neraka, mereka punya tanda tersendiri. Ya, mereka punya tanda tersendiri. Nah, ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan, karena masuk ayat selanjutnya nanti agak sedikit panjang ya.
Baiklah Ustaz, Masya Allah, luar biasa penjelasan pada pagi hari ini mengenai surat Al-Baqarah ayat 38-39. Saya pikir ini sangat jelas bahwa bagaimana perbedaan orang yang beriman dan orang yang mengingkari Al-Quran. Baiklah, kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada jamaah. Monggo langsung dibuka mikrofonnya atau bisa dengan chat, nanti saya bacakan pertanyaannya. Silakan. Tanya Ustadz. Ya, ya, Saya sebenarnya mau klarifikasi aja. Tadi kan Ustadz sempat menyampaikan bahwa sepanjang ada dalilnya, sepanjang ada rujukannya ya, itu kita jangan khawatir, jangan merasa takut. Meskipun mungkin saja terjadi perbedaan penafsiran. Nah, ini kan juga sebenarnya yang sering kali menjadi apa ya, istilahnya sumber yang jadi masalah gitu. Khilafiyah itu timbul karena perbedaan penafsiran. Tapi kalau sepanjang ada ayat atau yang dalilnya itu, apakah itu yang saya nggak tahu ya itu apa sih penjelasan dari hadis atau apa yang kalau benar mendapatkan satu pahala, dua pahala, tapi kalau salah mendapatkan satu pahala. Itu penjelasannya gimana ya Ustaz? Oh, gini Bun. Jadi kalau ini ijtihad namanya itu Bun. Iya, ijtihad. Jadi orang yang berijtihad, kalau dia salah pahalanya 1, kalau dia benar pahalanya 2. Tapi syarat-syarat menjadi mujtahid tidak gampang. Saya tidak boleh menjadi mujtahid. Mujtahid itu orang yang memang keilmuannya luar biasa. Ya, dia hafal Quran, puluhan ribu hadis gitu, dan memang mumpuni. Ya, maka sekarang tidak ada ulama mujtahid setelah para ulama mazhab itu, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Nah, makanya kalau kita hanya mengikuti saja gitu. Nah, para ulama itu mujtahid itu kalau salah berijtihad dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Tapi tidak sembarang kita kemudian berijtihad, kan kalau salah dapat 1, kalau benar dapat 2. Kita tidak cukup syarat menjadi mujtahid. Nah, ini yang seringkali diselewengkan pemahaman ini. Seolah-olah kita sudah berhak menjadi mujtahid. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Apakah itu Karena termasuk ini juga Ustadz? Mengikuti fatwa dari majelis ulama misalnya? Apakah itu bisa dijadikan suatu rujukan juga sebagai apa namanya ijtihad? kan mengikuti fatwa itu tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban mengikuti fatwa. Karena fatwa itu sangat tertutup pada ruang dan waktu. Yang benar itu mengikuti dalil. Itu ya, mengikuti dalil. Jadi kalau kita tidak mengikuti fatwa tidak dosa. Tapi tidak mengikuti dalil itu dosa. Gitu. Nah, cuma tadi saya sampaikan, dalam satu dalil, satu ayat, kemudian menimbulkan, saya kan sering baca, Ibu kalau ngikut dari awal tentang tafsir ini kan, ini pendapatnya Ibnu Abbas, ini pendapatnya ini, dalam satu kata saja berbeda kan? Nah, gitu. Nah, artinya apa? Bahwa satu dalil itu menimbulkan tafsir ya yang khilaf, itu nggak ada masalah. Berarti kan ada dalilnya. Yang tidak boleh itu orang sering mengatakan ini khilafiyah, padahal tidak ada dalilnya. Karena kalau tidak ada dalilnya itu bukan khilafiyah. Tapi kalau sama-sama berdalil dengan dalil ini, atau dalilnya sama interpretasinya berbeda, itu namanya khilafiyah. Dalam konteks itu tidak ada persoalan. Saya mau beri contoh. Kitab Riyadhus Shalihin itu ada 1. Tapi coba Bunda baca sarahnya. Ada Nuzhatul Muttaqin, ada Dalilul Falihin, ada Bahjatun Nadhirin, dan itu semua berjilid-jilid. Atau yang lebih gampang, Al-Quran itu ada 1, ada tafsir Ibnu Katsir, ada Maraghi, ada Sofatut Tafasir, ada tafsir Muyassar, ada tafsir Jalalin, ada tafsir Qurtubi. Nah, seperti itu Bun. Ya. Nah, kita ini hanya ikut. Kita hanya ikut. Kita bukan ulama mujtahid. Lalu kemudian seperti MUI membuat satu ijtihad, tapi ijtihadnya tidak personal mereka. Beda dengan ulama madhab. Ya, mereka bersama-sama dalam forum kajian, dikaji, diteliti secara seksama, karena terjadi persoalan, maka difatwakan. Itu boleh diikuti. Gitu.
Tetapi apakah dosa jika tidak mengikuti? Karena saya yakin dengan ayat ini, maka tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Gitu, Bun. Oke, Jadi cukup jelas buat kita. mengikuti jadi buat kita tuh mengikuti aja gitu ya. Ya. Karena kita tidak punya ilmu yang cukup. Artinya kalaupun misalkan salah ya yang tanggung yang itu yang membuat Betul, Bun. tafsiran itu gitu ya Saya Ustaz. ini ngajar nih, Bun. Saya ngajar tafsir. Ibu tahu nggak? Saya pegang 4 kitab tafsir. Saya nggak mau tafsirnya hanya Ibnu Katsir saja, nggak. Saya pegang 4 ini, Bun. Jadi dalam kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, lalu saya ramu. Ya, saya sampaikan. Saya hanya mengikuti dari berbagai macam kitab, sampailah kepada sahabat-sahabat kita ini. Ya, saya nggak berijtihad sendiri, nggak boleh. Iya, syukran Ustaz. Makanya, Bun, ada ayat dalam Quran nih. Mungkin kalau baca jadi ustadz tidak akan mau. Nih, ada satu ayat dalam Quran. Kalau jadi ustadz, kalau kita paham ayat ini, rasanya jadi ustadz nggak bakal mau kita. Jadi ada dalil begini, surat ke-33 ayat 66. Coba, Bun. Surat 33 ayat 66, 67, 68. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, "Wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul." Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar." Eh, Orang yang mengerti betul-betul dalil Al-Quran dan Sunnah, betul-betul belajar agama, betul-betul ya belajar agama, ada ketakutan, kengerian, takut salah, sehingga kemudian diikuti orang, siksa kita berbeda. Makanya saya nggak ngerti orang, mohon maaf lahir batin, saya tidak ingin mencela siapapun. Pelawak tiba-tiba berani ceramah. Artis yang tak belajar agama di mana. Jadi banyak aneh-aneh yang disampaikan. Padahal saat itu diikuti orang, coba lihat ayat itu. Kenapa dihapus ayatnya? Biar agak lama dilihat dulu. Pada hari yauma tuqallabu wujuhahum finnar. Pada hari ketika muka dibolak-balik di neraka. Bukan cuma diceburin, dibolak-balik di neraka. Ya. Ayat sebelumnya itu, sebelumnya. Ayat 6-nya. Ya. Ketika wajah dibolak-balik di neraka. Apa teriakannya coba? Teriakannya. Yaquluna, mereka semua berteriak yang mukanya dibolak-balik di neraka itu. Ya laitana law ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Aduhai kiranya dulu kami ikut Allah, ikut Rasul. Quran dan Sunnah. Makanya kenapa kekeh dengan Quran dan Sunnah. Andaikan dulu saya ikut Quran, saya ikut hadis. Kan begitu itu. Itu teriakan pertamanya itu. Ketika dibolak-balik di neraka. Teriakan keduanya coba. Waqalu, dan mereka berteriak lagi, Rabbana, ya Allah, Rabb kami, inna ata'na, kami dulu telah mengikuti sadatana, pemimpin kami, wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami, ustadz kami, ajengan kami, kiai kami, fa'adalluna sabila, lalu mereka menyesatkan kami dari jalanmu, ya Allah, kami tak diajak sesuai dengan Quran dan Sunnah, dengan agama yang benar. Nah itu. Lalu coba, yang hari ini dicium tangannya macam-macam, nanti ibu akan bilang di akhirat, Rabbana, ya Allah, Rabb kami, atihim di'fain, timpakan kepadanya azab 2 kali lipat. Dan kutuklah dia dengan kutukan yang besar. Saya gini gara-gara dia, ya Allah. Saya begini gara-gara sesat. Lalu bagaimana kita tidak mau memilih Ustaz? Bagaimana kita tidak mau memilih? Nah, ini hati-hati di sini. Makanya orang bilang, ya sampaikan kebenaran. Ya betul apa yang Anda pahami. Tapi kalau sudah menjadi pendakwa, sudah menceramah kemana-mana, menyampaikan kebenaran, padahal nggak pernah belajar agama dengan baik, hancur, repot. Inilah, makanya saya bilang, jadi ustadz aja kita pegang kitab, takut kita ngeri. Takut keliru.
keliru ibu jalankan, azab Anda 2 kali lipat. Mohon maafnya agak kenceng ya Bunda ya. Afwan lahir batin. Wallahu a'lam. Baiklah, udah cukup jelas wanita ya. Mungkin Oke, pertanyaan yang lain makasih silakan. Ustaz ya. Sama-sama. Salam Assalamualaikum. silakan Mbak Mau Dian. Ustadz mau lanjut yang tadi ini. Aku ada penasaran tentang gini. Satu per ayat di Al-Quran itu kan bisa ditafsirkan dengan ayat yang lain. Tapi ayat itu bisa berdiri sendiri. Maksudnya gini, kayak tadi Ustadz kan tafsirin ayat 39 kemudian merujuk ke ayat-ayat yang lain. Misalnya kita ketemu ke ayat itu juga bisa ditafsirkan dan merujuk ke ayat-ayat yang lain gitu Ustadz. Atau gimana ya? Sebetulnya aku tadi mau tanya yang ini. Ada kata dicerai beraikan. Jika kamu mengikuti petunjukmu, kamu akan selamat. Jika tidak, jalan itu akan mencerai beraikan kamu. Jadi sebetulnya masuk surga itu kita berkelompok. Kenapa harus ada kata bercerai berai gitu? Kenapa enggak? Kalau kamu mengikuti jalanku, kamu akan selamat. Misalnya masuk surga gitu. Tadi mau nanya itu sih Ustadz, tapi apakah itu bisa berdiri sendiri, itu ayat ditafsirkan sendiri atau gimana gitu? Ini metode tafsirnya Ya, itu gimana? makanya pun belajar tafsir itu ada ilmunya ya, belajar tafsir gitu ya. Kalau saya sih bukan mufassir, tapi saya membaca dari tafsir-tafsir gitu ya. Contoh gini lah ya. Tafsir itu ayat Quran yang namanya tafsir benar itu maksurat, ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis. Gitu. Penjelasan ayat ini mesti dijelaskan dalam hadis. Penjelasan ayat ini mesti ada kolerasi dengan ayat yang lain. Nah, itu penjelasan. Yang salah itu adalah menafsirkan Quran tanpa metodologi. Saya boleh sebutkan orang yang pas saja lah. Panji Gumilang, dia menafsirkan ayat, tapi dia nggak ngerti tafsir. Makanya ngaco semua isinya. Ini mohon maaf, saya menyebutkan ya, itulah model yang keliru. Dia membaca ayat itu dipakai kepada sebuah hal, nah dia tidak memahami ayat ini dengan ayat yang lain, ayat ini dengan hadis, bahkan dia tidak paham kronologis. Nah itu yang bikin rusak. Nah, itu yang dimaksud Bu. Dipahami Bu? Ya. Nah kemudian ayat bercerai-berai tadi bukan itu maksudnya Bu. Kembali ya, coba ditayangkan lagi. Quran surat 6 153 kan? Iya, betul. Allah bilangnya begini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sungguh ini loh jalanku yang lurus. Jalanku yang lurus itu maksudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kata Allah, fattabi'u, ikuti oleh kalian. Quran dan hadis. Wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti as-subula, jalan yang lain selain jalannya Quran dan hadis gitu lah Bu. Kenapa? Karena kalau mengikuti jalan selain jalannya Quran dan hadis, fatafarraqu bikum an sabili, maka pasti kalian tercerai-berai nanti dalam pemahamannya. Ya. Jadi kalau orang ikut Quran dan hadis, ya ada khilaf, tapi tidak tercerai-berai. Tapi kalau mengikuti selain Quran dan hadis, pasti nanti tercerai-berai. Mengikuti perasaan, nggak bisa begini. Nah, itu yang maksudnya. Bukan di surga, bukan. Pemahamannya. Tercerai-berai itu jadi maksudnya tidak utuh pemahaman Al-Qur'annya gitu. Maksudnya Iya, gitu. nanti di dunianya jadi tercerai-berai berkelompok-kelompok. Gitu. Itu yang dimaksud, bukan di surga, Bun. Terus Baik. kalau berarti kalau misalnya kayak tadi kan Ustadz ngomong surat 6 ayat 153. Nanti pada satu saat kita ketemu ke ayat yang itu pun itu bisa ditafsirkan lagi ya Ustadz gitu ya. Maksudnya, Bun? Maksudnya? Misalnya ini kan tadi kan Ustadz jelasin yang ayat Al-Qur'an 38 Al-Baqarah ayat 38. Kemudian merujuk ke ayat 6153. Nanti satu saat, misalnya insya Allah mudah-mudahan istiqomah semua, kita sampai ke surat ke-6 ayat 153, itu juga bisa ditafsirkan sendiri gitu ya Ustaz? Nah, itu nanti dengan ayat yang lain. Iya, nanti itu juga bisa ditafsirkan lagi gitu ya? Jadi, sangat berkolerasi antara satu ayat dengan ayat yang lain. iya, iya. Sama dengan Bunda begini kan, pasal ini junto. Kayak gitu Bun ya. Ada juntonya kan ya Bun? Ya kayak gitu Tapi lah. kalau kita ketemu di ketemu di surat 6 ayat 153 yang tadi yang Ustadz jelasin, itu juga kita bisa tafsirin lagi gitu ya Ustadz ya? Bisa Bukan kita, gitu. bukan kita ya. Nanti Ustadz, tafsirannya luas kita lagi. belajar.
Junto dengan ayat ini, junto dengan ayat ini, junto dengan ayat ini gitu. Oke. Mungkin maksudnya Dian ini ya dengan konteks pembahasan yang berbeda-beda tapi bisa merujuk pada ayat yang sama gitu ya. Bukan. Nanti misalnya kan Oh, tadi ayat yang sama. Al-Baqarah. Saya tadi menafsirkan berkolerasi dengan ayat surat ini. Nah, nanti ketika sampai kepada surat ini, apakah ada tafsirnya? Tentu iya dengan junto ayat yang lain gitu loh. Mas. Ya, jadi berkaitan lagi dengan ayat yang lain. Dia jadi sendiri ya. Luar biasa nih. Ya, mungkin yang ditanyakan Mbak Dian karena di dalam An'am 153 kan disebutkan ada cerai berai, sementara di Al-Baqarah 3839 kan nggak ada. Mungkin nanti dikaitkan dengan surat yang lain gitu, yang pada saat kita nanti surat ke 6153 tadi, mungkin seperti itu Ustaz ya. Gitu ya. Ya begitulah. Ya Allah. Ngaji Orang-orang pintar diseru. Insya Allah, Masya Allah. Maksud saya berdiskusi. Atau tunggu tanggal mainnya Ustaz ya sampai ke ayat 6 ke surat 6153 itu, Pak. Saya malah tadi terenyuh dengan perkataan Budian. Semoga kita istiqomah. Iya betul Ustadz, kan mudah-mudahan istiqomah semua Ustadz. Itu yang saya bergelitik malah. Semoga kita istiqomah. Memulai itu perkara gampang. Beristiqomah bukan perkara yang mudah. Kita sampai nih Al-Baqarah ayat 38. Apakah sampai nanti kepada surat Al-An'am 153 ya Bun ya? Kalau nggak istiqomah. Juga panjang umur Ustadz, mudah-mudahan. Ya, betul. Ya Rob. Ayo, Masya Allah. Itu yang penting tuh. Istiqomah itu. Iya. Syukran Ustadz. Oke, udah jelas Bu Dian ya. Monggo kita berikan kesempatan yang lain. Kita masih ada berapa menit lagi. Mungkin masih ada sekitar hampir 10 menit. Mungkin 1-2 pertanyaan masih bisa. Silakan. 3 menit. 4 menit sih. 10 Iya. menit. Bu Nani, ada mau ditanya? Enggak maaf. Oke, ya. Ustadz, mungkin dari saya sedikit tergelitik tadi. Jadi kan Ustadz menyampaikan bahwa Allah telah memberikan pintu taubat, tapi banyak juga yang masih berpaling. Apa ini kaitannya dengan takdir azali kita? Misalkan kita sudah ditakdirkan masuk neraka atau surga, yang ditakdirkan masuk neraka itu memang diberikan kesempatan bertobat segala macam, memang nggak mau dengar atau gimana Ustadz ya? Ulang Pak Sigit. Saya pusing Pak Sigit. Ulang. Ya. Ini berkaitan dengan takdir. Kan beberapa waktu yang lalu Ustaz juga menyampaikan bahwa takdir kita masuk surga masuk neraka sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Nah, maksud saya apakah yang tadi diberikan kesempatan taubat, diberikan penjelasan tapi tidak mau mendengar dan mengingkari, apakah memang orang-orang yang sudah ditakdirkan masuk neraka sebelumnya atau bagaimana Ustaz? Saya nggak pernah jelasin gitu loh Pak. Saya cuma jelasin bahwa kataballah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah telah menetapkan ya takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Nah, saya hanya bilang begitu. Lalu kemudian apakah kita tahu takdir Allah yang ditentukan kepada kita? Kita tidak pernah tahu. Oleh karenanya lah kita punya kewajiban berusaha, berdoa. Iya tak? Nah, Allah mengatakan dalam Quran, ya, kejelekan datang dari dirimu. Ya, kebaikan datang dari aku. Jadi sebuah pilihan. Siapa orang mau beriman silakan beriman, siapa mau kafir silakan kafir, kan gitu. Huma yu'min falyu'min, huma yakfur falyakfur. Siapa mau beriman silakan beriman, siapa mau kafir silakan kafir. Itu free will, pilihan buat diri kita. Dalam hidup ini Allah telah memberikan petunjuk Al-Quran, mau ikut atau tidak urusan kita. Jangan kita mengatakan bahwa kenapa kamu masuk neraka, takdir Allah. Tidak boleh seperti itu. Nah, jadi itu pilihan buat kita. Allah kasih petunjuk, Allah kasih akal. Akalnya sudah diberi, petunjuknya sudah diberi, pilihan ada pada dirimu. Nah, kalau pemahamannya seperti Pak Sigit tadi, itu namanya qadariyah. Nanti orang tidak akan melakukan apapun, kita seperti wayang. Nah, itu keliru. Tidak demikian. Wallahu a'lam. Makasih Ustaz. Bisa satu pertanyaan lagi Ustaz? Udah 643? Atau kita akhiri? Kasihan yang pada mau bekerja juga sudah siap-siap. Oke, siap. Baik Ustaz.
Baiklah, rekan-rekan filah yang dimuliakan Allah, kita sudah 6.44 ya. Mungkin Ustadz memang biasanya mengakhiri 6.45, tinggal 1 menit lagi. Baiklah, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Pertama kali saya sampaikan terima kasih pada Ustadz tentunya atas ilmu dan waktunya yang telah diberikan pada kita. Kemudian juga kepada Mbak Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom, menayangkan ayat Al-Quran dan juga merekam. Luar biasa, hari ini tugasnya berdouble-double. Kemudian juga pada Mbak Anita yang sudah membacakan terjemahan, dan juga Mbak Dasa yang sangat rajin mencatat dan membagikan kepada kita. Dan insya Allah hari ini juga kita akan mendapatkan catatan yang sangat luar biasa dari Mbak Dasa. Baiklah, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pak Ustadz. Ustadz, Terima makasih. kasih Pak Terima Ustadz. kasih Mbak Makasih. Nani. Izin les ya. Kita Assalamualaikum. Sigit, Pak Ustadz. Makasih, izin pamit ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ustadz. Oh maaf lahir batin. Makasih. Pamit ya.